Salam sehat buat Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian yang terkasih. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana kita menggunakan Microsoft Teams untuk membuat tugas yang akan kita berikan kepada siswa kita. Sudah barang tentu untuk memulainya kita harus masuk dulu ke dalam Microsoft Teams dengan menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. Setelah masuk, langkah selanjutnya adalah dengan klik tombol assignment. Lalu kita pilih di kelas mana tugas tersebut akan diberikan. Nah, sebagai contoh, saya pakai di kelas 8D. Kita klik di kelas 8D, kemudian klik tombol next. Oke, ini karena memang belum ada tugas yang dibuat, tampilannya demikian. Kita klik get started. Langkah selanjutnya kita klik tombol create, lalu assignment atau tugas. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita disodorkan instrumen untuk membuat sebuah tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Ada cukup banyak hal yang harus diperhatikan pada bagian ini. Kita akan bahas satu-satu. Sebagai contoh di sini saya ingin membuat sebuah tugas dari pelajaran bahasa Indonesia. Pada bagian judul saya isikan pesan moral dalam sebuah cerita rakyat. Ini judul tugasnya. Kemudian pada tag kategorinya saya isi nama mata pelajarannya. Ini sebagai contoh. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya kita masuk ke bagian instruction. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, di sini memang perlu kita perhatikan baik-baik instruksi yang akan kita berikan kepada siswa, sehingga siswa tidak salah mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, sebagai contoh saya isikan demikian. Bacalah cerita rakyat dalam tautan yang telah diberikan. Kemudian tuliskanlah pesan moral yang kamu temui dari cerita rakyat tersebut. Tugas kalian dapat dikirimkan kembali selambatnya 1 minggu. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu bisa langsung mengisi cerita rakyatnya. Tapi saya mau buat dalam bentuk yang lain. Di bagian ini sudah saya jelaskan ada
tautan yang diberikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Cerita rakyatnya sudah saya buat dalam format Microsoft Word, yang kemudian saya akan tautkan dalam penugasan ini sehingga siswa harus melihatnya dengan menggunakan Microsoft Word. Untuk itu kita klik Add Resources, tambahkan sumber dayanya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita bisa ambil file dari OneDrive atau dari catatan kelas atau link. Mungkin Ibu Bapak punya link tentang materi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita sebagai sebagai referensi dalam membuat tugas. Atau Bapak Ibu bisa membuat file yang baru, file dengan format Microsoft Word atau PowerPoint presentation atau juga Microsoft Excel spreadsheet, atau mungkin dari Teams yang sudah ada di kelas yang lain. Tapi karena ini belum, saya mau upload dari komputer yang dari file saya. Tapi ini karena mau saya upload, saya pilih upload from this device. Kita klik, kemudian kita cari tugasnya. Nah, ini kebetulan sudah saya buatkan tadi. Ini dia, klik open. Kita tunggu sejenak file di upload. Ibu Bapak, kecepatan uploadnya ini tergantung dari kecepatan internet yang kita miliki ya. Ini kebetulan bisa cepat, filenya tidak terlalu besar. Tergantung juga dari kapasitas file yang kita kirim. Nah, setelah selesai kita klik done. Nah, Bapak, ini sudah sampai di sini. Berikut ada poin. Bapak Ibu bisa berikan nilai tertinggi. Misalnya kalau dia bisa menemukan banyak hal yang bagus, dia dapat nilai 100 sehingga siswa tahu nilai tertinggi dari tugas ini berapa. Di bagian bawah ada add rubrik. Ini bertujuan untuk sebagai panduan atau rubrik penilaian, panduan penilaian. Perlu juga ya, boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi menurut hemat saya ini perlu juga dibuat sehingga siswa tahu standar penilaiannya seperti apa. Nah, kalau mau dibuat silahkan klik add rubrik. Kemudian klik new rubrik. Nah, di sini kita beri judul rubrik penilaian tugas, misalnya demikian. Nah, siswa dapat nilai berapa? Misalnya dapat nilai 100, dapat nilai 90, dapat nilai 80, dapat nilai 70, kita boleh tambah, dapat nilai 60, dapat nilai 50, misalnya demikian Bapak Ibu. Nah, kita berikan keterangan. Misalnya standar penilaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 standar penilaian. Nah, siswa dapat nilai 100 apabila dia memenuhi kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kriteria-kriteria yang dipenuhi.
dapat nilai 80, 1, 2, 3, 4. Untuk 70 dia hanya memenuhi 3 standar kriteria misalnya. Untuk 60 dia bisa menemukan 2 standar kriteria, dan yang terakhir kalau hanya bisa menemukan 1 standar kriteria. Nah, di atas ada poin ya, kita beri poin. Nah, kalau dia dapat 50 poinnya berapa dan seterusnya. Kemudian kita klik attach. Nah, langkah berikutnya kita lihat tugas ini diberikan kemana. Kita pastikan lagi. Oh, ini di kelas 8D. Kalau mau ditambah kelas yang lain ya silahkan klik di sini. Nah, buat kelas yang mana silahkan Bapak Ibu pilih sendiri ya kelas-kelasnya. Baik, hal yang perlu diperhatikan adalah di instruksi di bawahnya. Don't assign to students added to this class in the future. Maksudnya tugas ini yang kita berikan ini tidak diberikan kepada siswa yang baru ditambahkan kemudian setelah tugas ini diberikan. Maksudnya jika ada siswa baru dimasukkan ke dalam kelas 8D, setelah tugas ini diberikan, siswa tersebut tidak dapat mengerjakan soal ini. Nah, ini bisa kita ubah. Klik menu edit, kemudian klik assign to all students. Oke, klik done. Nah, untuk pilihan ini, assign to all students added to this class in the future, maksudnya adalah jika kemudian di kemudian hari ada siswa baru yang ditambahkan ke dalam ruang kelas ini, siswa tersebut dapat mengerjakan tugas ini. Paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya kita lihat di sebelahnya. Tugas ini diberikan kepada siapa? Pilihan standarnya adalah all students, artinya semua siswa yang ada di dalam kelas 8D. Atau kita bisa menentukan siswa siapa saja yang menerima, siswa A, B, C, dan yang lainnya tidak. Kita bisa tentukan. Caranya gimana? Klik di sini, tambahkan siswa. Nah, sayang di sini saya belum ada siswa yang kami isi di dalamnya sehingga tidak tampil. Kita lanjut ke bawah. Date due. Ini apa maksudnya? Ini adalah tanggal kadaluarsanya. Nah, ini bisa kita tentukan kapan soal ini sudah tidak bisa dikerjakan. Misalnya kita tentukan sampai dengan tanggal 15 bulan Juli tahun 2020. Nah, soal tersebut, soal yang kita buat ini, tugas yang kita berikan kepada siswa ini sudah tidak dapat lagi dikerjakan siswa sampai dengan tanggal 15 bulan Juli tahun 2020 pada pukul 11.59 PM. 11.59 malam, jam 12 malam ya, kurang lebih. Ya. Oke, berikut kita lihat di bagian settingnya. Post assignment notification to this channel. Jadi kita ditanya nih, kita kirimkan notifikasi atau pemberitahuan tentang tugas ini di channel mana? Apakah di channel general pada kelas 8D atau channel tertentu? Nah, contoh kita edit. Kebetulan ini mata pelajaran bahasa Indonesia, maka saya pilih channel bahasa Indonesia. Dengan demikian notifikasinya akan dikirim ke dalam channel bahasa Indonesia. Setelah itu klik done. Nah, Bapak Ibu,
Ini cara kita membuat tugas agar dapat bisa diterima oleh siswa dengan menggunakan Microsoft Teams. Langkah selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah dengan mengklik tombol Assign. Setelah kita klik tombol Assign, sistem akan menyiapkan tugas ini dan akan memberikan notifikasi kepada semua orang yang berada di dalam tim 8D. Kita klik, tunggu sejenak. Nah, sudah dilihat ini ada. Coba kita buka ya. Dari tim kelas 8D. Nah, ada notifikasinya nih. Nah, sudah masuk langsung di kelas 8D. Ada notifikasinya. Menemukan pesan moral dalam cerita rakyat. Coba kita lihat tugasnya seperti apa. Klik. Kalau mau lihat dari sisi student atau siswa, kita klik student view. Seperti apa. Nah, ini yang diterima oleh siswa. Judul yang kita buat, kemudian tagnya di mata pelajaran apa, keterangan sampai dengan tanggal berapa, jam berapa soal ini bisa dikerjakan, dan instruksinya. Bacalah cerita rakyat dalam tautan yang telah diberikan. Tulislah pesan-pesan moral yang kamu temui dalam cerita rakyat tersebut. Ada rubrik penilaian. Kalau mau lihat, diklik sehingga siswa bisa lihat, oh rubrik penilaian dapat 6 poin, kalau sekian 5 dan seterusnya. Oke, kita close. Nah, lalu kalau mau lihat tugasnya bagaimana? Klik ini. Bukan tugasnya, maksud saya referensinya kita kirim tadi. Nah, ini cerita yang akan dibaca oleh siswa sehingga dia menemukan, ditugaskan untuk mencari pesan-pesan moral yang terdapat di dalam kisah ini. Nah, setelah itu kita close. Baik, sementara demikian Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang terkasih. Pada video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana kita membuat soal ulangan atau kuis dengan menggunakan Microsoft Teams. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam.